dengan mahar yang terlalu besar, apakah itu berpengaruh terhadap daerah, suatu daerah yang belanja partainya yang besar, apakah akan berdampak terhadap daerah itu? Menurut Ustaz? Ya, terima kasih ya. Ini mungkin bagian dari politik education ya. Jadi semacam wacana seperti ini bagian dari pendidikan politik untuk seluruh masyarakat Papua. Perlu saya harus sampaikan latar belakang munculnya ketika misalnya Kemendagri dalam hal ini Menteri Dalam Negeri datang ke DPR lakukan beberapa pasal itu kan direduksi ya. Nah, ketika pasal-pasal itu direduksi, munculnya desentralisasi. Jadi pasal-pasal itu sangat berkaitan erat dengan terjadinya resentralisasi. Misalnya partai politik yang tadinya ada partai lokal itu dihapus, lalu kemudian muncul kursi otsus. Kalau nggak salah untuk provinsi itu 11 kursi, untuk kabupaten 9 kursi. Nah, ini berdampak pada pengurusan rekomendasi partai politik. Seorang calon kandidat kepala daerah atau wali kota atau gubernur itu harus berurusan mengumpulkan sejumlah uang besar, datang untuk kemudian nilai satu kursi itu maharnya luar biasa sangat tinggi. Ini juga bagian dari proses demokrasi yang menurut saya penuh syarat dengan money politik. Jadi pintu masuknya korupsi itu oleh seorang kepala daerah dengan konco-konconya para pengusaha, para kontraktor yang mendanai sehingga peredaran uang untuk masyarakat itu hanya segelintir elit itu saja yang kemudian menguasai APBN. Jadi untuk pembangunan, pemerataan, berkeadilan itu sulit sekali terwujud di Papua, sekalipun kucuran triliunan nilai, ratusan nilai yang sudah dikucurkan oleh pusat ke daerah, itu dana mengendap kembali ke pusat melalui partai politik yang begitu tinggi nilai mahar. Untuk seorang kandidat untuk menjadi bupati itu dia harus belanja minimal mempersiapkan satu rekomendasi partai politik itu bahkan 5 miliar 1 miliar ke atas semua. Nah, ini yang kemudian perlu ke depan diperbaiki. Apakah proses uji materi di KMK tentang parpol itu kembali harus, partai lokal itu kembali harus dimunculkan, atau pengangkatan ini efektif apa tidak? Tapi dampaknya seperti yang kita lihat ini, akan munculnya otoritarianisme atau elit-elit kelompok tertentu yang kemudian itu sehingga tidak ada pemerataan di tingkat kalangan masyarakat bawah, sehingga calon kandidat seorang kepala daerah, baik itu wali kota, seorang calon bupati, calon gubernur, dia harus punya uang yang cukup besar untuk kemudian belanja partai sehingga bisa lolos KPUD, mendaftar untuk bisa memenangkan pemilihan. Itu yang terjadi. Karena itu ke depan saya pikir perlu ada upaya-upaya hal-hal yang ini munculnya pintu masuk untuk praktek-praktek otoritarianisme, termasuk penguasaan terhadap aset-aset dan penguasaan semua uang dan lain sebagainya itu tingkat elit. Nah, itu jadi mengendap uang itu tidak merata ke rakyat, tetapi kemudian dia lari lagi ke pusat. Ini perlu ada perbaikan ke depan. Menurut saya juga mungkin bisa kita uji materi tentang penghilangan pembentukan partai lokal itu, karena item Undang-Undang Otonomi Khusus Papua itu terdiri dari yang pertama adalah otonomi khusus pemerintahan yang dikelola melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 itu adalah bahwa pemerintahan di Papua diatur oleh orang Papua sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, perimbangan keuangan antara pusat dan daerah itu Undang-Undang tentang perimbangan keuangan Nomor 25 tentang perimbangan keuangan ya. Itu kedua. Ini dua pasal ini yang sudah berjalan, tetapi kedua pasal ini justru yang menjadi intervensi tingkat yang terlalu tinggi berlebihan oleh pemerintah pusat yang menyebabkan kemudian
tujuan utama otonomi khusus bagaimana untuk mensejahterakan rakyat Papua itu tidak bisa berjalan secara maksimal sampai dengan tahun 2024 itu masih tersendat karena banyak hal itu karena apa sebagai penyebabnya. Kemudian yang ketiga tentang partai lokal, kemudian pembentukan MRP, kemudian rekonsiliasi, yaitu pelurusan sejarah, terus kemudian ada komisi kebenaran dan rekonsiliasi. Ini tidak berjalan, jadi KKR tidak berjalan, komisi kebenaran dan rekonsiliasi tidak jalan, pelurusan sejarah juga belum jalan, partai lokal juga tidak jalan, 3 ini. Tapi yang sudah itu MRP, perubahan keuangan antar pusat dan daerah, hubungan luar negeri juga itu. Nah, ini yang saya pikir perlu item-item otonomi khusus ini kembali harus direvitalisasi kembali ulang sehingga efektif, efisien dan terukur berjalannya pembangunan di Papua. Kalau sekarang ini saya lihat secara kacau balau karena tingkat intervensi yang begitu cukup tinggi oleh pusat. Dalam hal ini beberapa pasal atau beberapa item itu Kemendagri lakukan mereduksi kembali kewenangan daerah yang kemudian itu disunat, kemudian itu direduksi sehingga dampaknya itu selain demokrasi tidak berjalan, otonomi khusus tidak efektif. Jadi kalau saya ibaratkan secara singkat itu otonomi khusus itu mereknya, tetapi sebenarnya isinya itu sudah kacau balau. Jadi itu saya pikir menjadi sorotan perhatian kita untuk ke depan diperbaiki. Terima kasih.